Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kilura Kundrawana berinisiatif mengadukan masalahnya kepada Adipati Bogaseta. Namun celakanya diketahui oleh pemimpin Tiga Hitam yaitu Tapak Luwing. Diperparah dengan protes keras yang dilakukan warganya karena tingginya beban pajak kepada mereka. Pusing gak karuan apa yang dirasakan Kilura Kundrawana. Bisakah dia melewati itu semua? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Di pelosok-pelosok desa terdengar kokokan-kokokan ayam bersaut-sautan. Puncak dinginnya malam telah lewat dan kesegaran pagi yang ditandai oleh terangnya langit di ufuk timur menyatakan bahwa malam sudah sampai ke ujungnya untuk digantikan kini oleh kehadiran pagi. Kilura Kundrawana menyalakan tembakau pipanya. Mukanya sudah cekung dan matanya kelihatan kuyuk, sedang parasnya pucat. Namun di balik keredupan wajahnya itu tersembunyi sesuatu yang seperti menyala. Sesuatu itu ialah amarah dan rasa geram yang tiada terperikan. Disedotnya pipanya itu, mulutnya terasa tak enak. Dia meludah ke tanah lewat langkan. Sejak dulu, apalagi sejak beberapa hari terakhir ini, lidahnya memang terasa tidak enak, pahit. Makanya boleh dikatakan dapat dihitung suapnya. Semakin terang hari, semakin gelisah dia, semakin khawatir Lurah Bojong Nipa ini. Yang dikhawatirkannya ialah kalau penduduk akan datang lebih dahulu daripada Tiga Hitam dari Kali Comel. Sebentar-sebentar matanya memandang keluar halaman. Namun segala sesuatunya di pagi itu masih diliputi oleh kesunyian. Dan kesunyian ini pula justru tidak menyenangkan hati Kilura Kundrawana. Ditempelkannya lagi ujung pipa ke bibirnya. Disedotnya lagi dalam-dalam, kemudian dihempuskannya asap pipa itu. Sekali lagi dia meludah ke tanah, lalu mengusap-ngusap bibirnya. Dia terkejut dan memutar kepalanya mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya. Yang datang ternyata istrinya sendiri. Badan perempuan ini sudah jauh susut, lebih kurus dari dahulu. Seperti suaminya, parasnya juga pucat. Warisinten, seorang perempuan berwajah ayu. Namun keayuan itu kini tiada kelihatan lagi karena tertutup mendung kegelisahan. Gelisah memikirkan nasib anaknya, gelisah memikirkan nasib suaminya jika sebentar lagi penduduk benar-benar datang. Hari itu adalah hari pemungutan pajak yang ketiga. Semestinya pembantu Lurah Bojong Nipa yang biasa berkeliling di seluruh desa memungut pajak itu sudah datang, tapi kali ini tak kelihatan mata hidungnya. Bagaimana dia akan berani memunculkan diri jika sudah tahu kalau hari ini penduduk akan berontak? Mudah-mudahan saja penduduk tidak datang. Kilura Kundrawana menggigit bibirnya. Dia tahu bicara istrinya itu hanya sekedar bicara saja. Memang apa yang diharapkan istrinya itu juga menjadi harapannya. Namun dia tahu betul bahwa harapan itu adalah satu hal yang mustahil. Rakyat akan tetap datang. Penduduk akan datang. Dia tahu. Dia pasti. Warisinten memandang lagi keluar halaman. Lalu berkata lagi, kalaupun mereka datang, kurasa kita tak bisa lagi menyembunyikan kebejatan ketiga manusia terkutuk itu, Kakang. Kita mesti katakan terus terang pada penduduk sebelum penduduk membunuh kita beramai-ramai. Nyawaku tak ada harganya, Wari, ujar Kilura Kundrawana. Demi segala-galanya, aku rela mati. Tapi percuma saja arti kematian itu
kalau keselamatan jiwa anak tunggal kita sendiri akan sia-sia pula. Kesepian berjalan beberapa lamanya. Tiba-tiba, "Kakang," Warisinten memegang lehernya dengan kedua tangan. Mereka datang." Kilurah Kundrawana mengangkat kepalanya dan memandang keluar halaman. Apa yang dikatakan istrinya memang betul. Serombongan laki-laki penduduk desa kelihatan muncul di tikungan jalan di balik pohon-pohon bambu. Rombongan yang muncul ini merupakan kepala saja dari barisan penduduk yang jumlahnya tak kurang dari 100 orang. Dari jauh tak kelihatan mereka membawa senjata, tapi Kilurah Kundrawana tahu bahwa di antara mereka pasti ada yang membawa dan menyembunyikan senjata. Sesaat kemudian, halaman luas itu pun penuh oleh penduduk desa. Suasana menjadi bising kini. Kilurah Kundrawana dan istrinya berdiri mematung. Hanya kedua bola mata mereka yang berputar memandangi penduduk Bojong Nipa itu. Seorang di antara penduduk kemudian menyeruak ke muka dan naik ke langkan, berdiri beberapa langkah di hadapan Kundrawana. Kundrawana kenal baik dengan laki-laki ini. Dia adalah seorang petani yang diam di desa sebelah timur, namanya Kramtolinggo. Sewaktu laki-laki ini bertindak naik ke langkan, maka suasana di tempat itu sehening di pekuburan. "Kilurah," Kramtolinggo buka mulut merobek keheningan itu. "Kau tentu sudah tahu maksud kedatangan kami, bukan?" Kundrawana tak menjawab. Pada wajah Kramtolinggo dilihatnya senyum mengejek. "Ketahuilah bahwa aku berdiri di hadapanmu saat ini adalah sebagai wakil dari sekian banyak penduduk Bojong Nipa." Kramtolinggo menuding ke belakang lalu meneruskan, "Penduduk Bojong Nipa yang sejak 1 bulan belakangan ini telah menjadi korban pemerasan, korban penindasan, korban pengisapan, dicekik oleh pajak 11 kali lipat. Penduduk Bojong Nipa." Saudara Kramtolinggo memotong Kilurah Kundrawana. Ringkaskan saja bicaramu. Katakanlah apa yang kalian mau." Dan lagi-lagi Kundrawana melihat senyum mengejek tersungging di mulut Kramtolinggo. "Apa mau kami? Itu semua sudah kami katakan pada saat pertama kali kau memungut pajak gila itu. Aku pribadi memang tak ingin berbuat begitu, tapi ini adalah perintah atasan. Perintah raja untuk pembangunan dan pemeliharaan pasukan." Perintah atasan tinggal perintah atasan. Apakah kalau atasan menyuruh kau cebur ke sumur, lantas kau akan berbuat begitu? Nyemplung ke sumur? Setiap perintah harus berdasarkan pertimbangan otak, Kilurah. Merah muka Kundrawana. Sementara itu, Warisinten mulai menangis terisak-isak. "Saudara Krato, mungkin pemungutan pajak itu hanya bersifat sementara saja." "Ya, sementara. Baru dihentikan bila semua penduduk Bojong Nipa ini mati dicekik pajak." "Aku tahu pajak sebesar itu memang berat. Kalau berat, mengapa dilaksanakan?" tukas Kramtolinggo. Kilurah Kundrawana lagi-lagi menggigit bibirnya. Ingin saja saat itu dia mengatakan apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang dari pemungutan pajak itu. Ingin saja saat itu dia menerangkan siapa sebenarnya yang menjadi dalang pemungutan pajak gila itu. Tapi bila diingatnya anak tunggalnya yang ada di tangan 3 hitam dari Kali Comel itu, "Kami, penduduk desa Bojong Nipa, ingin agar peraturan pajak gila itu dicabut kembali," berkata Kramtolinggo. "Aku tak punya wewenang untuk melakukan hal itu, Saudara Krato. Kau bisa menyampaikan kepada Adipati di Linggarjati. Adipati meneruskannya ke kota raja. Dan kalau kau tidak mau melakukan hal itu, kami tidak ragu-ragu untuk bertindak berdasarkan apa yang kami rasa benar."
Apakah ini suatu ancaman? Kau boleh bilang begitu, Ki Lurah. Saudara Krato, terdengar suara Wari Sinten. Kau dan semua penduduk Bojong Nipa tidak tahu. Tidak tahu. Kami lebih dari tahu, gerutus Kramtolinggo. Meskipun apa yang kini kami ketahui itu adalah hal yang tak pernah kami duga. Kami tahu bahwa suamimu, Ki Lurah Kundrawana, tak lebih dari seorang tukang peras yang menjilat ke atas dan menggilas ke bawah, yang cari nama ke atas dan menjerat leher penduduk di bawah. Kami lebih dari Kuharap bicara sepantasnya lah, Kramtolinggo. Memotong Ki Lurah Kundrawana karena panas hati dan telinganya mendengar dituduh sebagai penjilat dan pemeras sedemikian rupa. Kramtolinggo berpaling ke arah orang banyak. Kemudian dia tertawa bergelak. Sementara itu, salah seorang penduduk berteriak, "Buat apa bicara panjang lebar dengan biang lintah darat itu? Sumpah saja mulutnya dengan golok." Kramtolinggo berpaling pada Kundrawana kembali. "Kau dengar teriakan itu, Ki Lurah?" tanyanya. Mulut Kundrawana komat kamit. "Kalau kalian ingin pajak itu dicabut, silakan. Pergi sendiri menghadap raja di kota raja." "Lantas, apa perlunya kau jadi lurah di sini?" teriak seorang penduduk pula. "Apa hanya untuk ongkang-ongkang?" teriak penduduk yang lain. "Ongkang-ongkang dan memeras," teriak yang lain lagi. Kemudian penduduk lainnya berteriak pula, "Kami tidak percaya ini aturan dari raja. Bukan mustahil. Pajak itu adalah aturan gila yang kau buat sendiri." Masih banyak lagi teriakan-teriakan yang membuat muka Kundrawana menjadi merah dan tebal rasanya. Telinganya berdesing. "Kramtolinggo, kuharap kau bawalah orang-orang itu meninggalkan tempat ini," kata Kundrawana. "Begitu ya?" ujar Kramtolinggo dengan lontarkan senyum sinis. "Kami semua baru akan pergi sesudah kau menyatakan belak-belakan bahwa mulai saat ini aturan pajak gila itu dicabut." "Tak satu pun yang bisa mencabut segala keputusan raja," jawab Kundrawana. Suaranya saja yang keras, namun ucapannya itu sama sekali tiada dengan kesungguhan hati. "Kalau begitu, agaknya kami terpaksa menggunakan kekerasan." "Kau menentang kerajaan, Kramtolinggo?" tanya Ki Lurah Kundrawana. Pertanyaan yang setengah menggertak ini dimaksudkannya untuk dapat keluar dari keadaan yang terdesak saat itu. Namun jawaban Kramtolinggo adalah lontaran seringai mengejek. "Jangan takutin penduduk Bojong Nipa dengan kata-kata kerajaan, Ki Lurah. Kami semua yakin bahwa pajak gila itu adalah kau punya bisa. Kerajaan selama ini selalu bertindak adil dan bijaksana." Kramtolinggo melangkah ke hadapan Ki Lurah Kundrawana dengan kedua tinju terkepal. Beberapa penduduk Bojong Nipa melangkah pula naik ke atas langkan. Ki Lurah Kundrawana undur beberapa langkah ke belakang. Wari Sinten menjerit, "Kramtolinggo, kalian mau bikin apa? Kami coba minta keadilan dengan cara wajar, tapi kau maukan kekerasan," jawab Kramtolinggo. Tangan kanannya bergerak. Tiba-tiba terdengar rigikan kuda dan suara hiruk pikuk. Penduduk di halaman muka berhamburan cerai-berai. "Atas nama kerajaan yang tidak mau mati, minggirlah!" Terdengar jeritan beberapa orang yang terserampang kuda. Siapakah sosok yang hadir di tengah Ki Lurah kian terdesak? Cerita semakin seru. Pastikan kamu tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.